Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munir. Saya mubalik tugas di Bekasi Selatan, di Pondok Mini Bekasi Selatan. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan SMS dari Pak Wakil daerah saya yang mendapat SMS dari Pak Toha bahwa Bapak berniat memberangkatkan mubalik yang belum pernah haji ataupun umroh dengan persyaratan yang di SMS-kan minimal hafal Quran 1 juz, kemudian mengetahui dari bab haji ataupun umroh. Insyaallah ya, di sini akan saya paparkan sedikit pengetahuan saya tentang haji ataupun umroh. Mungkin Bapak berkenan melanjutkan etikat atau niat baik Bapak memberangkatkan mubalik seperti saya untuk haji ataupun umroh. Semoga Allah mengganti, tambah lancar usahanya, tambah lancar rezekinya, tambah rukun keluarganya, tambah sehat, tambah barokah. Haji atau umroh itu adalah kewajiban yang Allah tentukan buat hambanya, buat manusia yang telah diberi oleh Allah kemampuan jalan untuk datang ke Baitullah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ditanyakan oleh para sahabat, mas sabil ya Rasulullah? As-sabil ay az-zad wa rahila. Sabil jalan adalah bekal dan transport, bekal dan kendaraan. Jadi orang yang telah diberi Allah kemampuan untuk berangkat haji atau umroh, dia punya bekal dan kendaraan, maka dia wajib berangkat. Sejak dia keluar dari rumah, maka dia menyiapkan dirinya untuk taqarrub ilallah, mempersungguh ibadah kepada Allah. Dari rumah dia keluar membaca doa bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Di kendaraan sampai bandara, sampai King Abdul Aziz Jeddah, sampai Madinah, naik bis, di kendaraan tidak lupa berdoa bismillah, alhamdulillah, subhanallah, bisakhrulna hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanaka inni kuntu dalam nafsi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nyampe di penginapan tidak lupa berdoa a'udzubillahi kalimatil tammati min syarri ma khalaqa rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Tidak lupa juga sejak di situ kita benar-benar menata ulang hati kita karena Allah, menyiapkan diri kita untuk melakukan ibadah di tempat-tempat suci, mendatangi panggilan Allah. Di Madinah ada Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, salatun fil masjidi khairu min alfi salatin fi masiwah illa al masjidil haram, wa salatun fil masjidil haram khairu min alfi salatin fi masiwah. Salat di Nabawi lebih baik daripada 1000 salat selain Nabawi, kecuali di Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram satu salat lebih baik daripada 100.000 salat selain Masjidil Haram. Di Nabawi juga ada tempat mustajab seperti Raudhah. Sabda Rasulullah SAW, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari 'alal haudi. Antara rumahku sekarang makam Rasulullah adalah pertamanan dari taman surga, rumah dan mimbar Nabi, dan mimbar Nabi berada di atas telaga Kausar. Di samping itu, orang yang mampu diberi Allah kemampuan salat arba'in 40 kali salatan, 40 kali waktu salat dan tidak terlambat, la yafutuhu lahu salatun kutibat lahu najatum minal adab wa bara'atum minan nar wa bari'a minan nifaq. Orang yang 40 salat dan tidak lambat satu pun Nabawi, maka dia ditulis bebas dari neraka, selamat dari siksa, bebas dari sifat munafik. 40 kali salatan berarti ya 40 bagi 5 salatan sehari, berarti 8 hari, tidak lambat satu salatan pun.
Di samping Nabawi ada kuburan Baqi, di situ dimakamkan istri-istri Rasulullah SAW dan juga para sahabat, para syuhada. Selain di Nabawi ada Masjid Quba, yang mana kefadalan Masjid Quba ini luar biasa juga. Rasulullah SAW sabda, "Man kharaja hatta ya'ti hadzal masjid," yakni Masjid Quba, "kutiba lahu adla umratin." Orang yang keluar dari rumah sengaja datang ke Masjid Quba, maka terus dia sholat di Masjid Quba tersebut, ditulis baginya pahala sebanding umrah. Ada juga di Madinah Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat, di mana saat itu Rasulullah SAW dapat wahyu dari Allah, "Sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratim mustaqim." Rasulullah dan para orang iman waktu itu awal hijrah di Madinah sempat menghadap Baitul Maqdis selama 16-17 bulan. Kemudian Allah perintahkan untuk menghadap Ka'bah. Sehingga ketika beliau sholat, beliau mendapat wahyu tersebut langsung berputar arah menghadap Ka'bah. Sehingga Masjid Qiblatain ada dua kiblat, tapi yang dipakai ya kiblat yang menuju ke Ka'bah. Ketika kita memulai niat untuk umrah dari maktab, dari penginapan, kita menuju ke mikot, yaitu di Bir Ali, di Bir Ali atau yang disebut dengan Dzul Hulaifah, Bir Ali. Kita berangkat menuju daerah mikot. Sebelum pakai baju ihram kita mandi jenabah dulu, seperti hadis dari Zaid bin Sabit. Dia ra'a anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarradal ihlalihi wa tasal. Zaid bin Sabit menyaksikan Rasulullah ganti baju dan mandi junub untuk pakaian ihram. Orang ihram untuk laki-laki, la talbasul kumusa walal amaima wala sarawilata wala baranisa walal khuffain illa man lam yajidu na'lain falyalbas khuffain falyaqata asfala minal kabain. Orang ikhram tidak boleh memakai baju gamis, tidak boleh memakai serban, tidak boleh memakai baju jemper, baju yang ada tutup kepala, tidak boleh memakai muza, tidak boleh pakai celana, termasuk celana bagian dalam. Nah, ini yang dibolehkan hanya memakai dua pakaian, atas dan bawah, dan tidak ada jahitan, dan itu pun tidak boleh terkena parfum. Tapi kalau mandi pakai sabun ya nggak apa-apa. Untuk perempuan yang penting menutup aurat. Kalau orang tidak punya sandal ya pakai muza, boleh dipotong di bawah mata kaki. Kemudian setelah pakai baju ihram, salat di mikot 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, meniatkan umrahnya, melafadzkan niat dengan disuarakan, labbaik Allahumma umratan. Kalau umrah, kalau haji, labbaik Allahumma hajjan, haji ifrad. Haji tamattu, labbaik Allahumma umratan. Haji kiran, labbaik Allah umratan hajjan. Setelah itu berangkat menuju ke tanah haram, menuju ke Mekah, menuju ke Masjidil Haram. Tidak lupa sejak membaca lafaz umrah itu, niat umrah itu, membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mah laka wal mulk la syarika lak. Kemudian berhentinya adalah ketika sudah masuk tanah haram atau ketika sudah mengusap Hajar Aswad. Ketika kita nyampe di Masjidil Haram, kita akan melihat Ka'bah yang mana Allah setiap harinya menurunkan 120 rahmat. Yunzilullahu azza wa jal isrina wa mi'ata rahmatin ala hadzal bait sittuna lit-taifin wa arba'una lil musallin wa isruna lin nadirin. Allah menurunkan 120 rahmat, yang 60 untuk orang yang tawaf, yang 40 untuk orang yang sholat, yang 20 untuk orang melihat Ka'bah secara langsung. Sehingga ketika kita melihat Ka'bah, kita berdoa yang baik-baik kepada Allah. Kita mohon apa keinginan kita kepada Allah, mustajabah. Atau ya membaca doa, Rabbi zid hadza baitika tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan, atau doa yang lain. Kemudian kita sebelum memasuki Masjidil Haram, sebelum memasuki Mekah, disunahkan untuk mandi jinabat, mandi besar, junub. Kemudian
kita setelah itu terus memasuki Masjidil Haram, masuk masjid, membaca doa Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kita membaca Hajar Aswad, kita mengusapnya dengan penuh keyakinan, jangan menganggap itu sebagai batu kok diusap, tapi ini sebagai rangkaian ibadah, keyakinan. Ittabi sunnah, asbah sunnah di sunnah, karena kefadalannya masuk Hajar Aswad adalah diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian kita bergerak ke arah kanan, kita tawaf dengan 3 putaran lari kecil dan 4 putaran jalan biasa. Ketika berada di antara Hajar Aswad dan Rukun Yaman, kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Melewati Hajar Aswad, selain dinding yang antara Hajar Aswad dan Rukun Yaman, kita membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itu. Kemudian setelah selesai 7 putaran, kita mengusap Hajar Aswad dan kita menuju belakang makam Ibrahim. Kita membaca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kita salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Posisi kita di belakang makam Ibrahim. Kita makam Ibrahim Ka'bah. Kita membaca rakaat pertama adalah Al-Fatihah dan Qul ya al-kafirun. Rakaat kedua adalah Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Setelah itu kita menuju air Zam-Zam, menuju sumber Zam-Zam. Mengusap Hajar Aswad dulu boleh, atau langsung ke air Zam-Zam. Kita minum sekenyangnya, karena bedanya orang iman dan orang munafik adalah orang iman minum air Zam-Zam sampai kenyang, hatta yatadalla, sampai gelegean. Orang munafik tidak, dan minumnya sambil berdiri. Ketika kita minum, kita berdoa, minta kepada Allah, karena disinilah mustajabnya doa, termasuk pas minum air Zam-Zam. Bisa kita minta Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa shifaan min kulli da'. Tadi ditambahkan ketika kita habis sholat di belakang makam Ibrahim, kita bisa berdoa yang baik-baik, yang banyak kepada Allah. Seperti halnya kita bisa membaca doanya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau diturunkan oleh Allah ke bumi. Beliau tawaf Ka'bah, kemudian beliau berdoa setelah sholat di samping Ka'bah, membaca doa Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqabil ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma indi faghfirli dzunubi as'aluka imanan yubahi qalbi wa yakinan shadiqan hatta a'lamu annahu la yusibuni illa ma katabta li wa raddini bi qadaik. Jadi kita membaca doa yang banyak kepada Allah, dan kita juga memohonkan apa cita-cita kita kepada Allah, karena di setelah saat-saat mustajabah. Setelah kita minum air Zam-Zam, kita menuju ke Safa Marwah. Di kaki bukit Safa Marwah, mangkulnya itu ya ketika kaki sudah menginjakkan batu di bawah bukit Safa, kita membaca doa, membaca ayat inna Safa wal Marwata min syairillah, inna Safa wal Marwata min syairillah. Dimulainya dari bukit Safa, inna Safa wal Marwata min syairillah. Kemudian kita naik ke atas bukit Safa, kita menghadap kiblat, kita berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kita angkat tangan kita bermunajat kepada Allah, lalu kita turun. Setelah kita turun, kita akan melewati tempat bekas banjir yang katanya sekarang ya sudah jadi bangunan. Dulu zaman Ibu Hajar, mamanya Nabi Ismail, masih ada cekungan bekas banjir itu. Beliau lari, itu lari kecil, harwalatan, lari kecil. Sekarang katanya ditandai lampu hijau. Jadi antara lampu hijau berikutnya kita lari kecil di situ. Sebanyak 7 putaran di atas bukit Marwah itu sama. Menghadap kiblat, kita berdoa sebanyak-banyak kepada Allah. Setelah selesai 7 putaran, kita di bukit Marwah itu
kita tahallul, kita melepas baju ihram, potong rambut, gundul. Nah, selesailah rangkaian ibadah umrah kita. Kalau kita haji, maka yaitu kalau dilakukan di dalam bulan haji umrahnya disebut haji tamattu. Kalau dilakukan di luar bulan haji namanya haji ifrad. Kalau digandeng antara haji dan umrah namanya haji qiran. Karena umrah dilakukan di luar bulan haji tidak bisa membayar dam, tidak bisa memotong hadiah. Moga-moga Allah paling barokah. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga demikian paparan saya. Ada kurangnya yang jelas mungkin ya banyak, karena ya saya terus terang belum pernah berangkat ke sana. Kalau dalil ataupun ayat insya Allah ya banyak yang insya Allah saya mengerti dan saya memahami. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga berkenan di hati Bapak. Moga-moga Allah memberi ganti yang lebih barokah. Moga-moga Allah memberi tambah sehat, tambah lancar rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.